Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Skartresnaning Arlian, NIM 311419095 dari Prodi Ilmu Sejarah. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang literasi digital dan kemanusiaan. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menentukan dan memanfaatkannya secara sehat, cerdas, bijak, tepat, cermat, dan patuh terhadap hukum, dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital dapat pula diartikan sebagai kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengkomunikasikannya berupa konten atau informasi dengan kecakapan kognitif dan teknikal. Menurut Harjono, literasi digital dibagi menjadi 4. Pertama, literasi foto visual. Kedua, literasi reproduksi. Ketiga, literasi cabang. Dan terakhir, literasi informasi. Literasi foto visual adalah kemampuan untuk bekerja secara efektif dengan lingkungan digital, seperti antarmuka pengguna yang menggunakan komunikasi grafis. 2. Literasi reproduksi. Literasi reproduksi adalah kemampuan untuk membuat karya tulis dan karya seni yang otentik, bermakna dengan memproduksi dan memanipulasi teks digital, visual, dan potongan audio yang sudah ada sebelumnya. 3. Literasi cabang. Literasi cabang adalah kemampuan untuk membangun pengetahuan dengan navigasi non-linear melalui domain pengetahuan seperti di internet dan lingkungan hipermedia lainnya. 4. Literasi informasi. Literasi informasi adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan informasi secara kritis dan memilih informasi yang salah dan bias. Dalam konsep kebudayaan, literasi digital masuk di dalam salah satu bagian dari 7 unsur kebudayaan. Menurut Paul, teknologi adalah ilmu terapan yang dapat dikembangkan lebih lanjut dan memiliki perangkat keras dan juga perangkat lunak yang merupakan manifestasi kekuasaan terhadap alam, manusia, dan kebudayaannya. Teknologi pada hakikatnya meliputi paling sedikit 7 unsur, yaitu alat-alat produksi, senjata, wadah, makanan dan pakaian, minuman dan perhiasan, tempat berlindung, pemukiman, serta alat-alat komunikasi dan transportasi. Munculnya berbagai platform media, baik media massa ataupun media sosial, jelas memudahkan kita untuk mendapatkan informasi yang kita perlukan. Informasi bisa berupa teks, gambar bergerak, desain grafis, suara, musik, dan juga interaktivitas lainnya. Media televisi, radio, koran, dan majalah memang masih digunakan, tetapi media tersebut tidak sepopuler smartphone pada saat ini, karena dengan menggunakan smartphone, kita dengan dapat lebih mudah mendapatkan informasi sekaligus juga berkomunikasi dengan yang lain. Terdapat 5 dampak positif kompetensi dari literasi digital menurut Hope. 1. Kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. 2. Kecakapan dalam berpikir, menganalisis, dan mengevaluasi data. 3. Kemampuan mengkomposisikan pesan dan dalam praktik dan kreatif. 4. Kemampuan untuk merefleksikan dan berpikir etis. Dan 5. Berpartisipasi aktif dalam aksi sosial baik secara individu maupun melalui usaha kolaborasi dari berbagai pihak. Dalam literasi digital, tidak lepas kaitannya dengan internet. Internet memiliki beberapa pengertian, seperti
Internet merupakan bentuk interkoneksi antar jaringan komputer yang kemudian dapat memberikan pelayanan dalam bentuk informasi yang disajikan secara lengkap. Internet juga memiliki pengertian suatu jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan. Pengertian ini memiliki konsep di mana suatu jaringan komputer tertentu atau suatu jaringan lokal yang bisa terhubung dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Internet memiliki dampak positif dan negatif bagi kita. Beberapa dampak positif internet antara lain memudahkan kita menambah wawasan dan pengetahuan mengenai banyak hal, mempermudah dan mempercepat arus informasi dan data sehingga mampu meratakan informasi ke setiap orang. 3. Mempermudah para siswa dan pelajar untuk mengerjakan tugas karena kita dapat melihat materi dari berbagai media di internet. 4. Melihat dan membaca berbagai tutorial di internet. 5. Memanfaatkan waktu luang untuk mempelajari pengetahuan melalui internet. 6. Memudahkan kita mempromosikan hal-hal yang positif. 7. Mempermudah dan menambah relasi serta wawasan pertemanan kita di media sosial. 8. Membantu menggerakkan roda bisnis dan ekonomi melalui pembuatan website bisnis seperti aplikasi atau situs e-commerce. 9. Mempermudah pekerjaan manusia. Dan 10. Menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan yang baru melalui bisnis elektronik. Internet juga memiliki dampak negatif, yaitu 1. Internet dapat berpotensi menjadikan kita kecanduan dan melupakan kewajiban kita sebagai manusia. 2. Kita tidak bisa memanfaatkan waktu secara produktif jika memainkan internet setiap hari. 3. Meningkatkan potensi tindak kejahatan melalui dunia maya seperti penipuan. 4. Internet memiliki banyak sekali konten yang tidak pantas dan berbahaya bagi anak di bawah umur. 5. Semakin mudah muncul berita dan informasi yang tidak benar atau bohong. 6. Mempermudah perpecahan dan meningkatkan resiko provokasi yang dari antar golongan. 7. Meningkatnya isu-isu sara yang menyebabkan perpecahan masyarakat. 8. Membuat anak-anak lebih suka bermain internet atau game online dibanding menjalankan tugasnya sebagai pelajar. 9. Semakin meningkatnya aksi cyberbullying. 10. Proses globalisasi melalui internet membuat budaya asing semakin masuk dan budaya lokal semakin tergores. Dan yang terakhir, banyak anak-anak menjadi terlalu cepat dewasa. Sebenarnya internet memiliki fungsi yang positif jika kita menggunakannya dengan cermat dan bijak. Beberapa fungsi internet antara lain sebagai media komunikasi. Fungsi internet yang pertama adalah sebagai media komunikasi. Dengan adanya internet, jarak dan waktu tidak lagi menjadi sebuah masalah. Dengan internet, kita dapat terhubung dengan siapa saja dan kapan saja di berbagai belahan dunia. 2. Sebagai media untuk mengakses informasi. Di era globalisasi saat ini, untuk mendapatkan dan mempelajari informasi paling penting bukannya perkara sulit, sebab internet hadir dengan berbagai kemudahan. Salah satunya adalah untuk memudahkan kita mengakses informasi. 3. Sebagai media untuk mengakses berita.
Melalui berbagai situs berita online serta media sosial, kita dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang peristiwa dan tempat yang ada di seluruh dunia. Selama kita memiliki jaringan internet yang kuat, kita dapat mengakses berita dengan mudah. Berbagai berita penting dari seluruh dunia bisa kita dapatkan melalui internet. Mulai dari berita kriminal hingga berita mengenai idola yang kita sukai. Dan fungsi yang terakhir adalah sebagai media bertukar sumber daya. Melalui internet, kita dapat dengan mudah berbagi sumber daya dan sumber data kepada orang lain di seluruh dunia. Berbagai sumber daya atau sumber data yang kerap kali dibagikan dari internet adalah informasi tentang makanan, karya tulis, informasi bisnis, jurnal foto, video, desain, dan berita yang bisa kita lihat melalui jejaring sosial media lainnya.